Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Zakat berdasarkan arti katanya yaitu suci, berkah, tumbuh, dan bersih. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dari hartanya, karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang lain. Pengelolaan zakat di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari undang-undang ini adalah organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat, serta sanksi dan ketentuan lainnya. Secara lahiriah, ketika berzakat, harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang berlimpah. Hari ini tertuang dalam surat Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Innas salata kasakunal lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati adalah: pertama, milik sempurna, artinya harta tersebut dimiliki sah dan dikuasai secara penuh oleh seorang muslim. Yang kedua adalah harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Sedangkan yang ketiga adalah sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggung jawabnya demi kelangsungan hidupnya. Yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun lebih. Dasar hukum kewajiban berzakat adalah kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya ke semua rukun Islam merupakan amalan ta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minannas. Dalam Al-Quran, perintah zakat senantiasa digandengkan dengan perintah sholat. Ini biasa diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sama tinggi dan sejajar dengan syahadatain dan syarat fardu. Perintah zakat terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Lalu tujuan zakat apa? Disyariatkannya zakat bagi umat Islam bertujuan untuk yang pertama menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah dari pemilik harta, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki, menghindari kecintaan kepada kehidupan duniawi semata, melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat, menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, diantaranya gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya, memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerimaan zakat menjadi membayar zakat, menolong atau membantu menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab serta sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang kekurangan harta. Kemudian adalah penyaluran zakat.
Penyaluran zakat ini Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi berdasarkan ayat ini bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah 8 golongan yang biasanya disebut 8 asnaf. Mereka adalah fakir. Fakir seseorang yang tidak memiliki usaha, harta dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kemudian adalah miskin, seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Ketiga adalah amil, seorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik. Yang keempat adalah mu'alaf, seseorang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. Yang kelima adalah riqab, memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam adalah ghorimin, seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir adalah ibnu sabil, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat, di mana orang tersebut mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Di video selanjutnya kita akan membahas macam-macam zakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.